Berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa lepas dengan sejarah zaman Majapahit. Saat itu Patiga Djamada membentuk pasukan keamanan yang diberi nama Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan keluarga kerajaan. Berkembang pada zaman Hindia Belanda di medio 1897 hingga 1920, kepolisian modern saat itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Hingga kembali berkembang pada era penjajahan Jepang, di mana kepolisian saat itu dibagi masing-masing pulau di Indonesia. Juli 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia genap berusia 77 tahun. Usia ini mencerminkan bagaimana Polri menjadi institusi negara yang semakin dewasa, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta tantangan tugas yang mengiringinya. Perubahan zaman menuntut Polri untuk selalu bertransformasi guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi Korps Bayangkara. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menerbitkan berbagai inovasi yang tertuang ke dalam beberapa program kerja Polri dan dilakukan serentak seluruh tanah air tidak terkecuali Polda Gorontalo. Semangat berinovasi tersebut dibalut dengan tagline presisi, prediktif responsibilitas, dan transparansi. Saat ini Polda Gorontalo dipimpin oleh Irjen Pol Dr. Andes Angesta Romano Yoyol MM. Di bawah kepemimpinannya, dirinya akan melanjutkan semangat para pendahulunya dalam membangun daerah. Diawali dari Brigjen Pol Dr. Andes Haji Suhana Heriawan pada tahun 2003 hingga 2006, ia memimpin sejak masih berstatus kepolisian wilayah Polda Sulawesi Utara hingga resmi menjadi Kepolisian Daerah Gorontalo. Kemudian kepemimpinan singkat oleh Kombes Pol Dr. Andes Wawan Suharman pada April tahun 2006. Selanjutnya, Brigjen Pol Dr. Andes Budi Santoso MS sejak 24 Februari 2006 hingga 25 Oktober 2006. Brigjen Pol Dr. Andes Hendra Sukmana MH sejak Oktober 2006 hingga Februari 2008. Brigjen Pol Dr. Andes Bahrudin Ismail SH sejak Februari 2008 hingga Desember 2008. Brigjen Pol Dr. Andes Sunaryono sejak Desember 2008 hingga April 2010. Brigjen Pol Irawan Dahlan sejak April 2010 hingga Juli 2012. Brigjen Pol Dr. Andes Budi Waseso sejak Juli 2012 hingga September 2013. Brigjen Pol Dr. Andes Anjaya M.Hum sejak September 2013 hingga September 2015. Brigjen Pol Dr. Andes Hengki Kalwara sejak September 2013 hingga November 2016. Brigjen Pol Dr. Andes Rahmat Fudail sejak November 2016 hingga Oktober 2019. Brigjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada Empil sejak Oktober 2019 hingga Februari 2020. Irjen Pol Dr. Atnas MSI sejak Februari 2020 hingga Agustus 2020. Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus sejak Agustus 2020 hingga Juni 2022. Dan Irjen Pol Helmi Santika sejak Juli 2022 hingga Maret 2023. Bersama Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Polda Gorontalo membuat sejumlah terobosan yang berlandaskan pada semangat mempererat kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Bersama para mitra kerja, Polda Gorontalo ingin terus mendekatkan aparat kepada masyarakat, berbagi kesesama manusia, dan mempererat tali silaturahmi antara seluruh personilnya. Rangkaian kegiatan Semarak Hari Bayangkara ke-77 Polda Gorontalo diawali dengan gelaran bakti sosial kesehatan donor darah dengan menggandeng tim kesehatan Palang Merah Indonesia. Selain donor darah, ada pula operasi bimbir sumbing dan sunat massal. Selanjutnya, Polda Gorontalo melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti memberikan sembako kepada pekerja di tempat pembuangan akhir TPA Talumilito dan beberapa masjid serta penyaluran sembako di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA.
Sebagai upaya lebih mendekatkan diri dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Roman Loyol juga melakukan agenda rutin Jumat Keliling. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu dengan mengunjungi masjid-masjid yang ada di Provinsi Gorontalo. Sementara bagi pecinta olahraga menembak, Polda Gorontalo memfasilitasi dengan menggelar lomba menembak yang dikemas dalam Bayangkara Shooting Turnamen 2023. Dan dalam kegiatan ini, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Roman Loyol keluar sebagai juara. Untuk menyambung silaturahmi dengan masyarakat di wilayah terpencil dan meningkatkan kebersamaan, Polda Gorontalo menggelar Bayangkara Offroad 2023. Pada pelaksanaannya, kegiatan off-road ini juga diselingi penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan sosial memang tidak pernah lepas dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara. Kali ini, seluruh personel Polda Gorontalo melakukan pembersihan di rumah-rumah ibadah, mulai membersihkan halaman, menyapu, hingga mengepel dan memberikan santunan atau bantuan sarana bagi rumah ibadah. Sebagai bentuk upaya reformasi di internal Polda Gorontalo, ditandai dengan pencucian pataka sebagai pemulihan dan penguatan nilai-nilai Tribrata. Siaga Dharma Bakti yang terkandung dalam pataka adalah pengingat bahwa Polri mengabdi untuk masyarakat. Sebelum puncak peringatan Hari Bayangkara ke-77, Polda Gorontalo juga melakukan agenda rutin, yakni ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pentadio Gorontalo. Kegiatan ini tak lain dan tak bukan untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah mendahului. Seluruh kegiatan tersebut dikemas guna menyemarakan Hari Bayangkara ke-77. Diniatkan sebagai upaya menguatkan sinergi Polri dengan masyarakat dan seluruh mitra kerjanya. Karena sebaik apapun kinerja Polri, tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Seluruh upaya dan kerja keras yang dilakukan tentu melibatkan banyak pihak bersama seluruh lapisan masyarakat, TNI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, dan segenap tokoh juga andil dalam pengabdian membangun negeri. Untuk mewujudkan semangat yang sama, yakni transformasi Polri yang presisi untuk negeri, menyambut pemilu damai untuk Indonesia maju.